Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghampiri tahta-Mu. Kami membawa hidup ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita akan melanjutkan renungan kita pada malam hari ini yang terdapat di dalam Mazmur nomor 60 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dengan tema kita pada malam hari ini, bersama Dia kita bisa melakukan perkara yang besar. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah, perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mungkin sebagian di antara kita berkata begini, tidak usah bermimpi terlalu tinggi, karena nanti kalau jatuh sakit sekali. Namun, memiliki mimpi yang besar dan melakukan perkara-perkara atau perbuatan yang besar, bukankah suatu hal yang mustahil bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan? Tuhan Yesus sendiri menegaskan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yohanes pasal 14 ayat 12a. Bapak Ibu, Musa pada waktu awal dipanggil Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ia sempat menolak karena merasa tidak mampu dan tidak fasih dalam berbicara. Namun pada akhirnya Musa merespon panggilan Tuhan itu dan mampu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika malaikat Tuhan berfirman kepada Gideon di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Di sini Gideon merasa diri tidak layak. Tapi bila kita baca kisah selanjutnya, Gideon mampu mengalahkan bangsa Midian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, karena kita memiliki Allah yang besar. Dan dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Inilah waktunya untuk kita bermimpi besar, mendoakan hal-hal besar, dan mengerjakan pekerjaan, perkara-perkara besar bagi kemuliaan nama Tuhan semata. Selagi ada kesempatan, mari, janganlah menundanya. Jangan sia-siakan setiap talenta dan juga karunia yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kita. Ingatlah bahwa hidup kita di dunia ini begitu singkat adanya, dan sudah tidak ada harapan dan kesempatan lagi nanti di dunia orang mati. Jika kita sudah di dunia orang mati, sepertinya dalam surat Salomo dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 katakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Bapak Ibu, satu perkara yang harus kita ingat, jangan sekali-sekali mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jaminan orang percaya untuk melakukan perkara-perkara besar dan mendoakan hal-hal besar adalah hal yang pasti. Karena apapun yang kita minta dalam nama Yesus, Ia akan melakukannya untuk kita. Efesus pasal 3 ayat 20 katakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kita, memampukan kita, dan terus mengingatkan kita bahwa bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan
perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang besar. Karena yakin dan percaya, jika engkau setia, jika engkau berjalan benar di hadapan Tuhan, maka segala sesuatunya Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memampukan kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Di dalam nama-Mu Tuhan, kembali kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang begitu berharga ini yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh terus belajar dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Hidupkanlah setiap firman ini Tuhan di hati jemaat-Mu, di setiap hati yang mendengarkannya, supaya mereka juga boleh memiliki iman yang besar, bahwa bersama dengan Engkau kami mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena ada tangan Tuhan yang memampukan kami, ada Tuhan yang menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.